Api bumi bagaikan pita api, membakar air danau. Anehnya permukaan air yang tidak dapat ditembus Kaisar Yang Tian tampak meleleh di bawah panas terik api bumi. Secara bertahap, jalur api terbentuk di tengah danau yang lembut. Mata naga api, api-api, dan bertanduk perak berbinar. Mereka bersemangat. Kaisar Yang Tian tersenyum, menatapnya dengan pujian. Kita bisa pergi sekarang. Saat Xian melihat segel danau retak, dia mengangguk dan kemudian menyerbu jalur api. Kelompok naga api mengikutinya dari dekat. Tempat di bawah permukaan tampak seperti cermin yang terang. Setelah lapisan yang sangat terang, mereka bertemu dengan area yang basah dan lamban. Sementara Xian belum beradaptasi dengan cahaya, dia mendengar beberapa suara gemuruh. Ketika dia bisa melihat semuanya dengan jelas lagi, Xian mendapati dirinya berada di dunia bawah laut yang aneh. Dia mengambang di area biru tua, dan ada ruang terang yang indah di atas kepalanya. Dunia di danau ini beberapa kali lebih besar dari danau itu sendiri. Mereka tidak melihat monster laut atau ikan di dunia bawah laut ini, hanya beberapa rumput laut dan alga yang jarang. Begitu banyak batu yang bersinar menyilaukan di dasar danau. Fluktuasi energi beriak rapat. Kristal esensi kelas atas. Sekilas, Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Dia sangat gembira. Kristal esensi adalah fondasi para prajurit. Dengan kristal esensi, para prajurit tidak perlu bergantung pada ki spiritual langit dan bumi untuk berkultivasi. Kristal esensi kelas atas itu langka. Setiap bagian adalah bahan pembantu penting untuk memurnikan harta rahasia. Biasanya, kristal esensi dihasilkan di tempat yang dalam dari urat mineral kristal esensi, karena itu adalah saripati terbaik. Kristal esensi kelas atas ada di mana-mana di dasar danau. Xian membuat hitungan samar, dan dia menemukan bahwa ada tidak kurang dari 10.000 keping. 10.000 kristal esensi. Bahkan jika keluarga yang merupakan kekuatan super kuat di laut tak berujung, menjual semua bahan kultivasi mereka, itu tidak sebanding dengan jumlah kristal esensi di daerah ini. Itulah sebabnya Xian tidak banyak berpikir. Dia ingin segera mengumpulkannya. Bum bum bum. Dampak energi yang dahsyat datang dari tidak jauh dari mereka. Bahkan air danau tidak dapat menyembunyikan suara-suara mengerikan ini. Xian berubah warna. Dia terbangun dari kegembiraan kristal esensi kelas atas, mengingat alasan mengapa dia datang ke sini. Pada saat ini, naga api, api-api, bertanduk perak, Kaisar Yang Tian, dan Disan tiba. Mereka berdiri di samping Xian, melihat kristal esensi di sekitar tempat itu, menarik napas dalam-dalam. Api bumi berubah menjadi api kecil, tenggelam ke dalam cincin pembuluh darah. Begitu banyak kristal esensi kelas atas. Luar biasa, luar biasa. Kaisar Yang Tian tidak dapat menahan kegembiraannya. Dia tertawa, ini takdir. Ini takdir kita. Seseorang telah sampai di sini sebelum kita, naga api menggerutu mengingatkan. Ledakan dahsyat. Bergema lagi. Kaisar Yang Tian dan naga api menjadi takut, berbalik untuk melihat ke arah ledakan itu muncul. Xian tidak berani berlama-lama. Dia melesat pergi seperti sambaran petir. Danau itu melonjak. Potongan-potongan kristal esensi kelas atas hancur berkeping-keping, melepaskan energi tebal. Sinar cahaya terjalin di depan mereka. Mereka bisa melihat dua siluet bertarung dengan marah. Salah satu dari mereka jelas bukan manusia. Tubuhnya ditutupi surai berdarah. Setiap rambutnya seperti jarum baja, panjangnya sekitar 1 meter. Dari kejauhan, dia tampak seperti landak raksasa. Napasnya sangat buas. Yang melawannya adalah seorang manusia, seorang pria ramping. Rambut hitamnya disanggul. Dia tampak tidak lebih dari 40 tahun, tampan dan murah hati. Dia memegang batu persegi emas di tangannya, yang memberi orang-orang gaya yang mengesankan seperti gunung besar. Meskipun kedua ahli ini bertarung di dalam air tidak memengaruhi mereka. Setiap serangan yang mereka luncurkan dapat menghancurkan seluruh gunung, menghasilkan dampak yang mengguncang bumi. Saat mereka bertarung, cahaya melesat keluar dari kristal esensi kelas atas. Energi ini lebih berbahaya daripada ikan paling buas di dalam air. Energi ini meluas hingga ke area terjauh di danau. 3 sinar cahaya biru tua melesat keluar seperti 3 anak panah paling tajam, kekuatan ledakan yang mereka bawa cukup untuk menghancurkan tubuh binatang buas itu. Itu Blood Manet. Naga api menjadi kejam.
Dia menggerutu dengan tatapan jahat. Bajingan ini telah datang ke sini selangkah lebih maju dari kita. Aku ingin tahu dengan siapa dia bertarung. Chu Baiqing, Kaisar Yang Tian mengernyitkan alisnya, menatap Xian. Pria itu adalah Chu Baiqing, kepala guru keluarga Chu dari kuil surga. Dia memiliki basis kultivasi alam dewa sejati langit pertama, seorang pejuang yang berbahaya. Ketika kami tiba di hutan malam abadi, pria ini ingin membunuh seluruh klan iblis kegelapan, klan bersayap, dan dia ingin mengambil kesempatan itu untuk membunuh keluarga yang juga. Ketika Kaisar Yang Tian berbicara, dia tampak tenang. Namun, pikiran jahat di matanya sulit disembunyikan. Disan tidak berbicara, tetapi matanya menunjukkan kebenciannya seluas lautan. Wajah Xian menjadi suram. Dia mengangguk, saya mengerti. Kami memiliki balas dendam yang perlu kami lakukan. Terima kasih, Disan membungkukkan tubuhnya, wajahnya bersyukur. Chu Baiqing memiliki basis kultivasi alam dewa sejati langit pertama, yang dianggap sebagai kompetensi utama di seluruh 7 faksi kuno. Xian hanya memiliki basis kultivasi alam roh langit kedua, dan dia tidak memiliki ahli yang cukup kuat untuk menahan Chu Baiqing yang menemaninya. Meskipun dia tahu kompetensi orang lain, dia tidak ragu untuk menyatakan bahwa dia akan membela ras bersayap. Perbuatannya membuat Disan mengerti bahwa dia tidak memilih guru yang salah. Ya, Xian tergerak, melihat sebuah batu besar di dasar danau di depan mereka. 4 sosok muncul di balik batu besar itu. Xian mengenal 3 dari mereka adalah Li Zhenrong, Ye Changfeng, Ning Duquan, bersama dengan seorang wanita tua aneh, yang kerutannya merayap seperti cacing di wajahnya. Namun, wanita tua itu memiliki basis kultivasi alam roh langit ketiga. Ketika Ye Changfeng melihat Xian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Li Zhenrong tercengang dengan wajah terkejut. Dia menarik Ye Changfeng, berlari ke arah Xian. Ning Duquan sedang berbicara dengan wanita tua itu, jadi dia tidak memperhatikan. Ketika dia menyadari bahwa Li Zhenrong dan Ye Changfeng telah bergerak tiba-tiba, dia mendongak untuk melihat. Wajahnya langsung berubah menjadi lebih suram dan muram. Tetesan air seukuran kacang kenari melayang di atas tempat Blood Manet dan Chu Baiqing bertarung. Tetesan itu tidak menyatu dengan air danau, tetapi mempertahankan bentuknya yang utuh, berkilauan dalam lingkaran putih yang ajaib. Tetesan itu tampak luar biasa seperti bintang di air laut. Cairan di dalam tetesan itu sedikit, tetapi bergumam, melepaskan fluktuasi jiwa yang ajaib. Tetesan ini tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Pertarungan brutal antara Blood Manet dan Chu Baiqing tampaknya karena tetesan air ajaib ini. Saat mereka bertarung satu sama lain, mereka terkadang mengamati tetesan itu secara diam-diam, seolah-olah mereka takut tetesan itu akan menghilang begitu saja. Xian, Xian, Ye Changfeng memanggilnya sambil berlari ke arah area ini. Li Zhenrong menoleh dari waktu ke waktu untuk memeriksa situasi Ning Duquan dan wanita tua itu. Dia tampak takut kedua orang ini akan menyerang mereka. Hati-hati, kita sedang menghadapi musuh. Xian berteriak pelan, berbicara kepada naga api, api-api, dan bertanduk perak. Manusia-manusia di sana itu punya dendam padaku. Aku tidak yakin apa yang akan terjadi. Bahkan jika kita tidak mengambil tindakan, yang lain tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Naga api melotot ke arah Ning Duquan dan wanita tua itu. Dia tidak peduli dengan mereka. Hanya 2 prajurit alam roh. Tidak perlu khawatir. Jika mereka berani datang, aku akan membantumu menyelesaikannya. Xian tersenyum, menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, kita punya cukup kekuatan untuk melawan mereka. Namun, jika ahli alam dewa sejati itu menyerang kita, saya harap Anda akan membantu kami melawannya. Petik 2. Orang itu, naga api menggelengkan kepalanya, tertawa jahat. Tidak perlu bagiku untuk bertindak. Blood Manet akan mengajarinya dengan baik. Dia telah membunuh begitu banyak anteknya, Blood Manet tidak akan membiarkannya pergi semudah itu. Xian mengangguk dan menenangkan sarafnya yang tegang. Li Zhenrong dan Ye Changfeng bergegas ke Xian. Apa yang terjadi? Xian bertanya tanpa menunggu mereka berbicara. Mengapa kamu di sini? Apa yang kamu temukan? Apa yang ada di daerah ini? Dia bertanya tanpa menjaga sopan santunnya. Setelah melirik Li Zhenrong dan Ye Changfeng, matanya menatap Chu Baiqing.
Dia menyarankan, lepaskan pertahanan jiwamu. Kita harus berhati-hati jika orang itu menyerang kita. Setelah dia selesai, Kaisar Yang Tian dan Li Zhengrong mengubah raut wajah mereka, mulai mempersiapkan pertahanan segera. Naga api, Disan, api berapi-api, dan bertanduk perak tidak bergerak. Tidak peduli apakah itu klan iblis atau klan monster, pertahanan jiwa mereka secara alami jauh lebih luar biasa daripada klan manusia. Mungkin Xian dan Kaisar Yang Tian tidak sanggup menahan serangan jiwa dari para prajurit alam dewa sejati, tetapi serangan itu tidak dapat membunuh naga api atau Disan secara instan. Chu Baiqing mengundang kita untuk menemaninya. Li Zhengrong mengerutkan kening setelah dia memancing pertahanan jiwa. Chang Feng memiliki api sejati, api penyucian. Mereka membutuhkan api surga untuk menghancurkan segel di sini. Itulah sebabnya kita ada di sini. Mengapa mereka datang ke sini? Tanya Xian. Kami tidak tahu, Li Zhengrong meringis. Tetapi sekarang kami tahu, itu karena air ilahi pencuci jiwa. Air ilahi pencuci jiwa, apa itu? Xian tercengang. Dia menunjuk tetesan air dan bertanya, air itu, tetesan. Ya, air ilahi pencuci jiwa mirip dengan cairan asli kehidupan, yang merupakan salah satu dari 3 jenis air ilahi. Itu dapat mencuci jiwa yang terkontaminasi hingga menjadi sangat jernih. Ini akan membantu mempercepat proses pemahaman Upanishad kekuatan. Dan, itu akan mencegah prajurit jatuh ke dalam kekacauan. Li Zhengrong menjelaskan dan kemudian berteriak. Dia tidak hanya memiliki air suci pencuci jiwa tetapi juga esensi bintang asli. Matanya yang cerah menatap Xian saat dia tiba-tiba bertanya, "Ku dengar kau memiliki roh bela diri bintang." Xian mengangguk karena terkejut. Ya, petik 2. Esensi bintang asli adalah bagian esensi terbaik dari bintang di langit. Jika kau dapat menyerap esensi bintang asli ke dalam roh bela diri bintangmu, kupikir, roh bela dirimu akan mengalami terobosan. Li Zhengrong berkata dengan tegas. Kaisar Yang Tian dan Disan ketakutan. Mereka berdua terkejut dan senang pada saat yang sama. Bagaimana kita bisa mengambilnya? Bunuh Chu Baiqing dulu. Ye Chang Feng tiba-tiba turun tangan, wajahnya jahat. Dia ingin membunuh guruku dan aku. Jika binatang itu tidak datang, kami pasti sudah terbunuh. Bagi orang yang tidak mau repot-repot menaati aturan dan kode etik, menghancurkan jembatan setelah menyeberangi sungai bukanlah halangan mental. Itu hal yang wajar saja. Terutama, ketika manfaatnya cukup besar, semuanya akan menjadi lebih masuk akal. Air suci pencuci jiwa dan esensi asli bintang adalah harta karun paling langka di dunia ini. Bahkan para pejuang alam dewa sejati mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya, apalagi memilikinya. Ketika kesempatan seperti itu muncul di depan mereka, Chu Baiqing dan Ning Dukuan, para pejuang kuil surga, tidak akan ragu-ragu untuk membunuh para pencari jalan mereka. Li Zhengrong dan Ye Chang Feng yang malang. Sebagai kunci untuk membuka segel, 2 orang lainnya belum membunuh mereka, karena mereka harus berhadapan dengan kera raksasa berambut darah terlebih dahulu. Xian sekarang mengerti mengapa Li Zhengrong harus berhati-hati mengawasi Ning Dukuan dan wanita tua di belakangnya saat dia berlari ke arahnya. Ternyata dia takut Ning Dukuan dan wanita tua itu akan mengambil risiko dan membunuh mereka terlebih dahulu. Bunuh Chu Baiqing terlebih dahulu. Ye Chang Feng menggertakkan giginya. Kebencian sedalam lautan terlihat di wajahnya. Xian bisa memahami perasaannya. Namun, dia tidak langsung menjawab, hanya diam saja. Xian, maukah kau membantuku atau tidak? Saat Ye Chang Feng melihatnya tidak menjawab, wajahnya meringis, matanya cerah dan tajam. Li Zhengrong tidak banyak bicara sementara wajahnya menjadi gelap. Dia telah memberi tahu Xian fungsi ajaib dari air suci pencuci jiwa dan esensi bintang asli untuk memicunya membantunya memecahkan masalah ini. Ketika mereka masih di pegunungan jiwa mati, Li Zhengrong memperlakukan Xian dengan tidak terlalu buruk. Orang tua itu berpikir bahwa dia harus rukun dengan Xian. Ditambah dengan hubungan antara Xian dan Ye Chang Feng, Li Zhengrong berpikir bahwa Xian akan membantu mereka. Bahkan jika bukan karena dia, dengan berat esensi bintang asli yang menarik, Xian tidak akan pernah menolak. Namun, Xian tetap diam, yang membuatnya merasa cemas karena dia tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Xian. Di dasar danau, Ning Dukuan dan wanita tua itu matanya berbinar tidak yakin. Mereka tampaknya mempersiapkan diri secara diam-diam.
Aku punya dendam yang mendalam dengan Ning Dukuan. Raut wajah Si Yan tampak pucat karena dia berbicara dengan tidak lambat maupun cepat. Tentu saja, aku akan membantumu. Aku hanya perlu memikirkan metode mana yang akan digunakan untuk membunuh mereka semua. Begitu kita bertindak, kita tidak akan memberi ruang bagi siapapun untuk melarikan diri. Kalau tidak, akibatnya tidak akan seperti yang bisa kita bayangkan. Chu Baiqing dan Ning Dukuan adalah murid-murid kuil surga. Meskipun dia tidak tahu identitas wanita tua itu, dia berasumsi bahwa wanita tua itu juga berasal dari kuil surga. Jika mereka bertiga terbunuh, itu mudah diatur. Namun, jika salah satu dari mereka melarikan diri, akan sulit untuk mengatakan apakah kuil surga akan keluar dari domain rahasia dan memburu mereka atau tidak. Mereka perlu mempertimbangkan masalah ini dengan saksama. Si Yan tidak sendirian lagi. Keluarga Yang, keluarga Si, keluarga Cao, dan negeri Dongeng Yin yang bergantung padanya, begitu pula klan setan gelap dan klan bersayap. Dia tidak bisa mengabaikan semuanya dan melarikan diri sendirian. Memberikan kuil surga alasan untuk membiarkan banyak prajurit keluar dari domain rahasia dan menyerang pihaknya, Si Yan harus bertanya pada dirinya sendiri apakah dia bisa melawan kekuatan seperti itu atau tidak. Jika dia tetap bersama klan setan gelap dan klan bersayap dan membunuh kelompok Chu Baiqing, Yun Hao dari Sekte Dewa Cahaya tidak akan memiliki cara untuk membantunya. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak dapat melawan kuil surga secara langsung. Si Yan benar, Li Zhengrong mendesah pelan, wajahnya serius. Jika kita ingin membunuh mereka, kita tidak boleh melakukan kesalahan. Jika kita ingin melakukannya, jangan biarkan ada ruang untuk bermanuver. Apakah ada orang lain yang tahu bahwa kalian akan datang ke sini? Si Yan agak ragu, dan langsung bertanya. Tidak, Li Zhengrong menggelengkan kepalanya. Chu Baiqing ingin menyimpan tempat ini untuk dirinya sendiri. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu orang lain. Aku yakin tidak ada orang lain yang tahu tentang ini. Bagus. Si Yan akhirnya menunjukkan taringnya yang berdarah. Dia berbicara kepada naga api dengan tegas. Kau harus membantuku dengan ini. Pertama-tama, kau hanya perlu menyingkirkan persaingan dengan kera raksasa berambut darah. Kau harus bergabung dengan kami dan membantu kami membunuh mereka. Setelah kita dapat membunuh mereka semua, kita akan membahas urusan lainnya, oke? Jika kau menanggung kerugian, aku akan menggantinya. Tidak masalah. Naga api menyeringai, menggosok tangannya. Meskipun Blood Manet dan aku tidak akur, bajingan-bajingan itu membunuh teman-temanku. Mereka telah mengambil tulang-tulang dan mengulitinya. Tentu saja, aku tidak akan hanya berdiri dan menatap. Klan monster punya aturan. Bahkan jika kita saling membenci, menghadapi operasi ini, kita akan bersatu sebagai satu. Kalau begitu mudah, Si Yan tersenyum, sedingin pisau tajam. Garis darah muncul di matanya. Kita akan selesaikan Ning Dukuan dan wanita tua itu terlebih dahulu. Naga api, kau yang bertanggung jawab atas ahli manusia alam dewa sejati itu. Jangan biarkan dia melarikan diri sebentar lagi. Chu Baiqing memiliki basis kultivasi alam dewa sejati, jadi dia seharusnya memiliki jiwa dewanya sekarang. Kurasa saat dia melihat situasi semakin buruk, dia akan menggunakan jiwa dewa untuk melarikan diri. Li Zhengrong terhibur, tetapi kemudian dia teringat akan hal ini. Lebih baik dia tidak membiarkan jiwa dewanya meninggalkan tubuhnya. Atau, aku akan menunjukkan kepadanya betapa bodohnya dia membiarkan jiwa dewanya melarikan diri di hadapanku. Si Yan menyeringai jahat dan kejam. Mata Li Zhengrong berbinar. Dia bertanya dengan gembira, apakah kamu sudah mendapatkannya? Ya, Si Yan mengangguk. Jangan khawatir, semuanya. Jika dia mengeluarkan jiwa dewanya, itu akan menjadi keputusan yang paling dia sesali selama sisa hidupnya yang menyedihkan. Ye Changfeng terhibur, tersenyum dingin. Kaisar Yang Tian dan Disan sangat ingin mencoba. Mereka mulai mengumpulkan kekuatan mereka secara diam-diam, bersiap untuk menyerang kapan saja. Sebelumnya, kelompok Chu Baiqing selalu ingin membunuh keluarga Yang, klan iblis kegelapan, dan klan bersayap. Anggota kuil surga mengambil bagian besar dalam 7 jagoan faksi kuno yang telah menyelinap keluar dari domain rahasia untuk membantai klan iblis kegelapan dan klan bersayap. Naga api, serang mereka terlebih dahulu. Selama Chu Baiqing terkendali, kami akan menyerang yang lain. Setelah kami membunuh dua lainnya,
kami akan segera mendukungmu. Kamu harus menahan Chu Bai King. Oke, naga api tidak mengubah wajahnya, memberi perintah kepada api-api dan bertanduk perak. Saat aku melancarkan serangan, kalian tidak boleh tinggal diam. Bantu mereka membunuh kedua manusia ini. Fury Flame dan Silver Hornet mengangguk dengan berat. Mereka telah membunuh orang-orang kita dengan kejam. Kita akan mengambil darah mereka untuk membalas darah orang-orang kita. Kalian bisa berpura-pura menyerang Blood Manet terlebih dahulu. Kemudian, kalian memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang Chu Bai King. Jika kalian juga bisa menipu Blood Manet, itu yang terbaik. Xian tiba-tiba menyarankan taktik yang licik. Fury Dragon terkejut. Dia melotot ke arah Xian dengan aneh. Kalian manusia memang sangat licik. Kemudian, dia meraung, berubah menjadi bayangan yang membakar dan menerjang ke arah Blood Manet dan Chu Bai King. Meskipun Blood Manet dan Chu Bai King bertarung satu sama lain, mereka diam-diam menarik sebagian kekuatan mereka untuk mengambil tindakan pencegahan. Mereka menunggu naga yang menyala-nyala itu. Blood Manet dan Chu Bai King telah mengenali Fury Dragon sebelumnya. Saat mereka bertarung, mereka telah mengamati Fury Dragon secara diam-diam. Namun, mereka tidak menyangka naga api akan ikut campur dalam pertempuran mereka. Keduanya sama-sama ketakutan. Blood Manet dan naga api adalah rival, jadi dia takut naga api akan menyerangnya. Chu Bai King lebih cemas. Naga api adalah anggota klan monster, jadi tentu saja, dia akan mendukung rekan monsternya. Karena naga api tidak bergerak, dia sedikit santai. Namun, dia tetap mengawasi situasi. Kekuatan Bloodman dan Chu Bai King hampir sama. Tidak peduli pihak mana yang dipilih naga api untuk bergabung, pihak lain akan jatuh ke dalam situasi yang buruk, yang akan membalikkan seluruh keseimbangan. Mereka semua takut akan keterlibatannya, jadi mereka harus menyimpan sebagian kekuatan mereka untuk berjaga-jaga. ROOOAARRR. Blood Manet mengeluarkan raungan yang mengerikan. Cahaya emas melesat keluar dari matanya saat ia menggelegar dengan marah. Naga api, dasar bajingan. Beraninya kau menyerangku. Meskipun kita saingan, jika kau bergabung dengan manusia, seluruh klan monster akan meremehkanmu. Setelah naga api mengeluarkan raungan naga, sekumpulan energi merah melesat keluar dari satu-satunya tanduk di kepalanya, mengunci Blood Manet. Itulah sebabnya kera itu menjadi marah dan memarahinya. Chu Bai King tegang. Mendengar Blood Manet mengumpat, ia sangat gembira. Ia tertawa dan kemudian melepaskan tekanan dari batu persegi itu, menyerang Blood Manet. Sementara ia dan Blood Manet terlibat dalam pertempuran, ia selalu berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ia tidak begitu yakin tentang pertarungan ini. Namun, saat ia mengetahui naga api adalah musuh bebuyutan kera raksasa Blood Manet, ia memiliki kegembiraan yang luar biasa yang tidak dapat dijelaskan. Tuhan tolong aku. Air suci pencuci jiwa, esensi bintang asli, dan bahan-bahan dari tubuh dua binatang tingkat 9. Terobosanku ke langit kedua alam dewa sejati akhirnya memiliki harapan. Chu Bai King bersemangat. Saat dia membayangkan gambar terbaik, dia merasa pori-porinya pun segar kembali. Dia berteriak dan mencoba bergabung dengan naga api untuk membunuh Blood Manet. Naga api berteriak dengan marah. Satu-satunya tanduk di kepalanya beriak gelombang energi magis. Saat dia dalam bentuk binatang buasnya, setiap sisik di tubuhnya bergerak seperti daun di pohon kuno. Gelombang energi yang mengamuk dan menyala-nyala keluar dari tubuh naga itu. Blood Manet menjerit dan bergemuruh. Dia terengah-engah dan menghindari Chu Bai King untuk sementara waktu, mengalihkan targetnya ke naga api. Dia telah menyadari naga api hari ini tidak seperti naga di masa lalu. Energi yang beriak dari tubuhnya kuat dan menakutkan. Tubuh naga yang telah disempurnakan Xian mendorong Blood Manet, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang luar biasa. Dia harus melawan naga raksasa itu dengan sangat hati-hati. Meskipun klan monster memiliki skala level, kompetensi monster itu tidak bergantung pada level. Namun, cara bertarung klan monster tidak mirip dengan manusia. Mereka tidak hanya mengandalkan energi mereka, melainkan tubuh yang kuat. Selama pertarungan, tubuh besar monster itu dapat mengimbangi kekurangan energinya. Rupanya, Blood Manet telah menemukan fitur aneh dari naga api. Dia menyadari bahwa naga api, naga yang dulunya satu level lebih rendah darinya, sekarang tidak lebih lemah darinya, bahkan sedikit pun. Selain itu, naga api adalah anggota klan monster,
tetapi dia telah melanggar aturan dan bergabung dengan pihak manusia untuk menyerangnya. Ini membakar api yang mengamuk di hatinya, membumbung ke langit. Jadi, pada awalnya, dia perlu menekan tekanan naga api yang mengesankan. Ketika naga api melewati Chu Bai King, ekornya yang panjang dan ditutupi sisik tebal tiba-tiba melesat, melepaskan banyak api merah seperti ratusan pandai besi yang memukulkan palu besi mereka ke meja batu. Ekornya yang panjang langsung mengenai sangkar pertahanan tak kasat mata milik Chu Bai King. Ledakan. Chu Bai King sangat terkejut hingga tidak dapat bereaksi tepat waktu. Kekuatan tubuhnya telah terkumpul di batu persegi itu, jadi kekuatan yang tersisa di dalam sangkar itu terbatas. Seketika, sangkar tak kasat mata itu pecah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, berhamburan kemana-mana. Chu Bai King terlempar ribuan meter jauhnya di bawah air. Darah membasahi tubuhnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa naga api akan menggunakan metode ini untuk menyerangnya. Dalam pikiran orang-orang, meskipun binatang buas itu memiliki kecerdasan, mereka tidak begitu licik dan jahat. Jadi, harga besar yang harus dia bayar untuk perhitungannya yang salah adalah tubuhnya yang terluka parah. Sebenarnya, naga api tidak memiliki konsep seperti itu. Tanpa taktik jahat Xian, naga api tidak akan pernah berpikir untuk melakukan perlakuan seperti itu kepada Chu Bai King. Chu Bai King tidak salah ketika dia bertindak sesuai dengan pengetahuan umum klan monster. Bagaimanapun, dia tidak menghitung Xian, orang yang merencanakan segalanya di balik naga api. Itulah sebabnya dia terluka hanya dalam sekejap. Blood Manet juga menjadi linglung. Ketika Blood Manet meraung dan menjerit saat dia hendak menyerang naga itu, dia tiba-tiba menemukan target naga api telah berubah. Chu Bai King ingin bekerja sama dengan naga api untuk membunuhnya, tetapi dia terluka saat dia tidak berjaga-jaga terhadap rekannya. Ini juga membuat Blood Manet tercengang. Persetan, ayahmu di sini dan kamu berasal dari klan yang sama. Bagaimana mungkin aku bergabung dengan orang asing itu dan berurusan denganmu? Bajingan itu telah membunuh begitu banyak anggota klan kita. Baiklah, mencabut tulang dan mengambil urat. Aku harus membunuhnya terlebih dahulu. Kita akan bicarakan masalah kita nanti. Naga api bergemuruh dan kemudian dengan gila menyerbu ke arah Chu Bai King lagi. Blood Manet tercengang, tetapi kemudian, dia berteriak, dasar naga api sialan. Aku tidak menyangka kau begitu jahat dan tidak tahu malu. Tapi aku suka itu. Kera raksasa itu meraung, dan kemudian seperti halnya naga api, serangannya yang ganas mengubah arah, melesat ke arah Chu Bai King. Tubuhnya bersinar dalam lingkaran cahaya emas, sementara kekuatan setajam ujung pedang melonjak. Ketika naga api dan Blood Manet bergandengan tangan, itu adalah pengumuman kekalahan Chu Bai King, terutama ketika dia telah terluka parah. Ning Dukuan dan wanita tua itu berdiri di belakang sebuah batu besar menyaksikan pertarungan itu. Mereka telah merencanakan segalanya, tetapi angin telah berubah sekarang. Mereka semua terkejut dan ketakutan. Ning Dukuan dan wanita tua itu berubah warna saat mereka menyadari bahwa mereka sekarang menjadi target. Mereka ingin melarikan diri dengan wajah meringis. Bunuh mereka dulu. Xian melepaskan iblis perang, memberinya perintah dingin. Dia menunjuk Ning Dukuan dan wanita tua itu. Hati-hati, jangan biarkan mereka melarikan diri menggunakan teknik melarikan diri. Iblis perang terbang keluar. Kaisar Yang Tian, Disan, Li Zhengrong, api berapi-api, dan bertanduk perak terbang mengejar boneka itu. Mereka melesat seperti sambaran petir. Hanya dalam sekejap, mereka telah mencapai Ning Dukuan dan wanita tua itu, mulai menyerang mereka dengan serangan mematikan. Ye Changfeng tidak bergerak, menyaksikan pemandangan itu dengan wajah bahagia. Xian juga tidak bergerak. Dia menyipitkan matanya, menggerakkan kesadaran jiwanya dengan tenang. Dia mendesak berbagai jenis kekuatan untuk menciptakan medan gravitasi di dasar danau. Kemudian, dia menggunakan jiwanya untuk memanipulasinya, menyerang ke arah Ning Dukuan dan wanita tua itu. Aliran kesadaran jiwa yang ditambah dengan kekuatan ruang angkasa mengalir dan terjalin dengan cepat di dalam medan gravitasi, memengaruhi ruang di sana dan menciptakan ruang yang terdistorsi dan kacau. Ini adalah teknik melarikan diri yang telah lama dipelajarinya untuk dibuat. Sebagian besar teknik melarikan diri, yang dapat melompat 10.000 li jauhnya secara instan, perlu melintasi ruang untuk melakukan itu.
Jika ruang memiliki anomali dan menjadi tidak stabil, ketika seseorang menggunakan teknik ini untuk melarikan diri, ia akan menerima serangan balik kekuatan ruang angkasa, yang akan membunuh orang itu secara tragis. Aliran kesadaran jiwa bergerak cepat di medan gravitasi itu, membuat area itu berguncang tidak teratur. Samar-samar, mereka bisa melihat beberapa celah ruang kecil. Ning Dukuan dan wanita tua itu cukup peka untuk menyadari perubahan ruang di sekitar mereka. Akhirnya, mereka meringis dengan perasaan tidak aman yang besar. Ning Dukuan, Li Zhengrong meraung marah. Bukankah kau ingin membunuh kami? Kau bajingan yang tidak tahu malu. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang disebut keputusasaan. Itu adalah ide Ning Dukuan untuk memicu Chu Baiqing agar membunuh mereka. Sementara Chu Baiqing bertarung dengan Blood Manet, Ning Dukuan mengawasi Li Zhengrong untuk mencegahnya melarikan diri. Itulah sebabnya Li Zhengrong membencinya sampai ke tulang. Hei, Ning Old Dog, lama tidak bertemu. Xian tertawa aneh dari kejauhan. Aku tidak bisa menghancurkanmu di kota Kaisar Es, jadi aku akan membunuhmu hari ini. Jika kau berani, gunakan teknik melarikan diri. Haha, aku benar-benar ingin melihat ruang yang kacau itu menghancurkanmu menjadi debu. Betapa hebatnya itu, hahaha. Keren, Ye Changfeng berteriak, tertawa menyegarkan saat dia akhirnya melampiaskan kebenciannya. Anjing kecil, kau tidak akan pernah mendapatkan kematian yang layak. 7 faksi kuno akan membunuhmu. Aku bersumpah demi jiwaku. Ning Dukuan menjerit seolah-olah kegilaannya telah meledak. Dia menoleh ke wanita tua itu, minggir. Kita akan keluar dengan semua yang kita punya. Peluit-peluit. Sebongkah kegelapan mutlak perlahan muncul di dasar danau. Kekuatan hisap yang dahsyat datang dari kegelapan itu, seolah-olah dapat menelan segalanya. Namun yang aneh adalah, air di danau itu tidak mengalir ke daerah itu. Namun, Ning Dukuan dan wanita tua itu dilanda kepanikan. Mereka merasa jiwa mereka terjerat dengan asap hitam, merasa gelisah. Itulah kekuatan Upanishad dari iblis perang, kegelapan yang mengikis. Kaisar Yang Tian dan Disan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerbu ke arah mereka seperti binatang buas yang kuat, dengan momentum yang gila dan brutal. Meledak, teriak Kaisar Yang Tian. Telapak tangannya retak terbuka. Energi merah darah menyembur keluar dengan ganas, membawa kekuatan hantu darah yang telah dirasakan Kaisar Yang Tian. Pukulan ini dapat meledakkan tubuh daging lawan menjadi berkeping-keping. Sayap hitam Disan sedikit bergetar. Banyak bulu yang dipadatkan oleh energi murni melesat keluar seperti hujan anak panah, yang membingungkan penglihatan orang-orang. Serangan ini tampaknya membekukan bahkan arus air di danau. Api berapi-api dan bertanduk perak berdiri di kanan dan kiri masing-masing dalam bentuk binatang buas mereka untuk menghalangi jalan keluar kedua penjahat itu. Jika kelompok Ning Dukuan ingin melarikan diri dari dua sisi, mereka tidak akan pernah bisa menghindari pemboman gila-gilaan dari api berapi-api dan bertanduk perak. Kekuatan ledakan binatang buas level 8 sudah cukup untuk mencabik Ning Dukuan dan wanita tua itu di tempat. Li Zhengrong berhenti. Setelah itu, dia membuang cincin di jarinya satu per satu. Cincin-cincin itu berkelebat, lalu banyak harta karun terbang keluar, menyerang ke arah tim Ning Dukuan. Li Zhengrong adalah seorang alkemis kelas suci. Dia telah tinggal di pegunungan jiwa mati selama bertahun-tahun, yang memberinya kesempatan untuk mengumpulkan harta karun langka dan berharga yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing adalah harta karun kelas suci. Taktik pertempuran yang bergantung pada harta karun rahasia adalah yang paling berbahaya. Cahaya melesat keluar dari harta karun, membanjiri seluruh area. Namun, fluktuasi energi mereka berbeda. Harta karun itu mengunci keduanya, sementara beberapa dari mereka bahkan menyusup ke dalam jiwa mereka secara langsung, memberi mereka perasaan tidak aman yang mendalam yang muncul dari lubuk hati mereka. Iblis perang, Disan, Kaisar Yang Tian, Li Zhengrong, api berapi-api, dan bertanduk perak setara dengan kekuatan 5 ahli di level yang sama dengan mereka. Di antara mereka, Kaisar Yang Tian dan Disan sendiri sudah cukup untuk mengalahkan keduanya. Dan, taktik membanjiri harta karun Li Zhengrong membuat orang-orang sakit kepala, bersama dengan tubuh raksasa api berapi-api dan bertanduk perak yang menghalangi jalan. Pertempuran ini ditentukan tepat sebelum dimulai.
Jika Xian tidak menggunakan kekuatan ruangnya untuk mengacaukan ruang, dua lainnya akan menggunakan teknik melarikan diri untuk melarikan diri dan melampiaskan kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, Xian telah memotong satu-satunya harapan mereka. Puff-puff. Suara menakutkan dari daging dan tulang yang terpotong muncul dari posisi Ning Dukuan dan wanita tua itu. Selanjutnya, mereka melihat anggota tubuh yang terpotong terbang melintasi area tersebut. Darah memercik kemana-mana. Bau darah yang pekat tidak dapat disembunyikan di dalam air karena baunya menyebar bersama air. Mereka bahkan tidak dapat melepaskan jiwa mereka. Xian telah menyiapkan mutiara pengumpul jiwa, menunggu dalam diam. Namun, ia melihat jiwa mereka hancur seketika, berubah menjadi asap tipis yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, menghilang di dalam air danau. Swoosh! Mutiara pengumpul jiwa masih terbang keluar, menggunakan yang terbaik untuk mengumpulkan asap jiwa mereka, yang telah terbagi menjadi begitu banyak aliran yang berbeda, sebelum mereka menghilang. Ning Dukuan dan wanita tua itu telah kehilangan jiwa dan raga mereka. Semua orang terhibur. Mereka tidak dapat menahan senyum aneh mereka, menyerbu ke arah Chu Baiking. Chu Baiking berjuang keras dengan putus asa. Dia tidak dapat melakukan apapun kecuali mundur. Darah mengalir dari tubuhnya, dan wajahnya sepucat lembaran kertas. "Jangan biarkan dia lari," teriak Xian. Dia mulai mengumpulkan kekuatan kesadaran jiwanya, membuat pedang jiwa diperkuat dengan kekuatan ruang. Pedang-pedang itu kemudian menusuk ke arah Chu Baiking, membuat ruang menjadi tidak teratur lagi. Pada saat yang sama, medan gravitasi, yang mencegah Ning Dukuan menggunakan teknik melarikan diri, dengan cepat mengubah posisinya, bergerak ke arah Chu Baiking. Kaisar Yang Tian, Disan, Li Zhengrong, api berapi-api, dan bertanduk perak melepaskan serangan terbaik mereka untuk menahan Chu Baiking saat mereka mendengar Xian. Iblis perang tidak peduli apakah Chu Baiking akan menggunakan trik untuk membunuh mereka berdua. Boneka itu tiba di area tersebut dan mendesak kekuatan kegelapannya sekali lagi. Berambut darah dan naga berapi-api berdiri di sampingnya. Kedua makhluk tangguh dari klan monster ini memiliki tubuh yang bahkan lebih kuat dari besi. Karena mereka tidak takut dengan ledakan Chu Baiking, mereka tetap membombardir pria malang itu, menggunakan tubuh raksasa mereka untuk merebut lebih banyak ruang dan mempersempit ruang operasinya. Xian tidak bergabung dalam pertempuran. Dia menggunakan kesadaran jiwanya untuk mendistorsi ruang, menerapkan kognisi barunya tentang energi ruang. Aliran kesadaran jiwanya bergerak seperti bilah tak terlihat, memotong ruang di danau. Mereka kemudian melihat aliran muncul di dasar danau. Itu adalah jejak tempat kesadaran jiwanya meluncur. Tidak lama kemudian, ada ratusan aliran seperti itu di sebelah Chu Baiking. Aliran ini tidak memiliki aturan operasional apapun. Mereka berubah dan bergabung satu sama lain secara konstan, menciptakan dampak yang dapat memengaruhi ruang di sini. Xian dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menyadari bahwa kendalinya atas kekuatan ruang menjadi lebih indah. Kesempatan ketika seseorang tidak perlu khawatir tentang serangan balik dari ahli alam dewa sejati, dan dapat menggunakan serangan terkuat untuk membunuh lawan, datang sekali dalam bulan biru. Xian memanfaatkan kesempatan itu dan memadamkan kekuatan ruangnya, mengubah pengetahuannya menjadi serangan nyata. Selama pertempuran, dia memahami pergerakan ruang dan jejak kekuatan ruang, yang membantunya mengambil langkah lain dalam memahami misteri kekuatan ruang. Gemuruh-gemuruh-gemuruh, berbagai energi, harta, cahaya, dan api meledak, menembaki Chu Baiking. Chu Baiking harus menghindar dengan semua kemampuannya. Namun, dia terus-menerus terluka, dan dia tidak bisa menahannya lagi. Wajahnya berubah jahat. Dengan berat hati, jiwa dewanya keluar dari tubuhnya. Sebuah hantu lemah perlahan terbang keluar dari tubuhnya. Kemudian, hantu itu bergerak cepat seperti kilat untuk melarikan diri dari dasar danau. "Aku sudah menunggumu begitu lama." Xian menyeringai jahat. Sebuah kekuatan hisap yang kuat muncul dari mutiara pengumpul jiwa, yang ditujukan terutama pada jiwa-jiwa. Pada saat itu, jiwa Dewa Chu Baiking seperti dililit oleh banyak tentakel. Dia berjuang keras, melepaskan jeritan jiwa. Namun, dia diseret ke arah mutiara pengumpul jiwa sedikit demi sedikit. Dia tidak punya cara untuk menghindari kekuatan ini. Kaisar Yang Tian dan Li Zhengrong adalah ahli dengan harta rahasia dan serangan jiwa.
Mereka mengambil kesempatan ini untuk menciptakan lebih banyak tekanan pada jiwa Chu Baiqing, membuatnya berkedip-kedip seperti api yang sekarat. Swoosh! Akhirnya, jiwa Dewa Chu Baiqing tidak bisa menahannya lagi. Mutiara pengumpul jiwa langsung mendapatkannya. Xian tertawa gila, menyambar mutiara itu. Mutiara pengumpul jiwa kembali ke tangannya. Jiwa Dewa Chu Baiqing telah berubah menjadi asap abu-abu, perlahan-lahan menghilang. Mutiara pengumpul jiwa adalah kristal dari binatang pemakan jiwa, binatang paling eksentrik di dunia ini. Binatang pemakan jiwa pandai merampas jiwa. Tentu saja, kristalnya mewarisi kemampuan ini dengan sempurna. Semua jiwa memiliki kelemahan yang dapat digunakan orang untuk merampasnya. Begitu jiwa meninggalkan tubuh, jiwa itu menjadi lemah. Jiwa dewa lincah, ia dapat melesat dan menghilang seketika. Jika tidak ditahan tepat saat meninggalkan tubuh, sulit untuk menangkap dan menghancurkannya. Fitur terbaik mutiara pengumpul jiwa adalah ia dapat melepaskan daya isap yang kuat setiap kali merasakan aura jiwa. Ia dapat bertindak cepat, tidak memberikan kesempatan bagi jiwa untuk melarikan diri. Mainan ini dibuat untuk membidik jiwa. Ketika jiwa tidak terlepas dari tubuh, efek mainan ini tidak signifikan. Mudah untuk menghancurkan manik ini juga. Namun, ketika jiwa tidak memiliki tubuh untuk menampungnya, ia akan menjadi mangsa manik ini. Jiwa Dewa Chu Baiqing kini menjadi gumpalan udara abu-abu, yang terperangkap di dalam mutiara pengumpul jiwa. Jiwa dewa yang bijak telah berubah menjadi sesuatu yang abu-abu dan kusam. Kenangan jiwa itu perlahan-lahan tersebar. Untuk memurnikan jiwa seorang prajurit hingga tingkat yang dapat diserap oleh prajurit lain, segel jiwa, kenangan, setiap perasaan, dan kejadian dalam hidup harus dibersihkan. Setelah itu, jiwa akan menjadi sangat jernih, dan dapat diserap. Namun, jiwa yang dapat bertahan hidup dan eksis bukan hanya karena energi jiwa, tetapi juga pengetahuan, ingatan, dan jejak kehidupan. Ketika hal-hal ini hanyut, segel asli kehidupan seseorang akan lenyap, yang berarti tubuh dan jiwanya telah musnah. Dengan kata lain, Chu Baiqing sudah berakhir, dan dia tidak akan pernah bisa mengumpulkan segel jiwanya lagi. Sambil memegang mutiara pengumpul jiwa di tangannya, Xian merasa puas. Dia menatap mutiara hitam murni itu sebentar, melepaskan kesadaran jiwanya untuk merasakan. Setelah itu, dia mengambil kembali kesadaran jiwanya sambil tersenyum. Chu Baiqing adalah seorang ahli di alam dewa sejati, jiwanya adalah jiwa dewa yang tangguh. Mutiara pengumpul jiwa membutuhkan waktu untuk menghancurkan dan menyaring jiwa dewanya secara menyeluruh. Xian memahami hal ini dengan baik. Ning Dukuan, Chu Baiqing, dan wanita tua itu terbunuh secara langsung dengan serangan yang cepat dan jahat. Setelah itu, danau tersebut memulihkan suasana yang tenang. Kaisar Yang Tian, Disan, Iblis Perang, dan Li Zhengrong kembali, berdiri di sampingnya. Mereka semua bersemangat dengan wajah yang tersenyum. Aku tidak menyangka akan semudah itu. Xian, apa yang kau gunakan untuk menangkap bahkan jiwa dewa? Li Zhengrong menjadi rileks, saat senyum hangat memenuhi wajahnya yang gemuk. Kau sama sekali tidak biasa. Setiap kali aku bertemu denganmu, aku menemukan bahwa aku tidak dapat melihat menembusmu. Kristal binatang dari binatang penelan jiwa, khusus untuk menangani jiwa, Xian tersenyum tipis. Mutiara pengumpul jiwa, Li Zhengrong ketakutan, wajahnya berubah. Binatang pemakan jiwa adalah binatang paling licik dan jahat di dunia. Kau punya kristalnya. Wow, itu yang diinginkan semua orang. Dia tahu rahasia binatang pemakan jiwa. Binatang ini tumbuh dengan melahap jiwa makhluk hidup. Itu benar-benar berbahaya. Kupikir kau akan menggunakan 9 ketenangan api pemakan jiwa, Ye Chang Feng menyeringai cerah. Kau punya banyak trik. Keren, kawan. Ye Chang Feng memiliki api sejati api penyucian. Api surga bisa merasakan satu sama lain. Dia memiliki pengetahuan yang tajam tentang api surga Xian, dan ciri-ciri api pemakan jiwa 9 ketenangan. Ketika Xian memberi tahu semua orang bahwa dia punya metode untuk menghadapi jiwa dewa Chu Baiqing, dia tidak begitu terkejut. Xian hanya tersenyum, tetapi dia tidak menjelaskan. Setelah pertempuran dengan api petir pemusnah dunia, 9 ketenangan api pemakan jiwa menjadi tidak aktif. Sepertinya sedang melakukan transformasi bentuk kehidupannya. Karena Xian telah menggunakan jiwa inangnya untuk merasakan,
dia menyadari bahwa itu bukanlah proses yang sederhana. Bahkan jika dia bisa menggunakan 9 ketenangan jiwa yang memakan api, dia tidak akan menggunakannya. Setelah mutiara pengumpul jiwa memurnikan jiwa Dewa Cubai King, itu akan menjadi jiwa murni yang bisa dia serap. Manfaat yang baik seperti itu tidak boleh disia-siakan dengan membakarnya menjadi abu, bukan? Ketika dia berbicara dengan Li Zhengrong dan Ye Changfeng, naga api dan manusia darah terengah-engah dan berbicara satu sama lain tidak jauh darinya. Setelah keduanya bergandengan tangan dan membunuh Cubai King, mereka beristirahat sejenak dan kemudian mulai saling memprovokasi. Naga api dan manusia darah memiliki dendam karena manusia darah biasa menggertak naga itu ketika levelnya masih rendah. Manusia darah ingin menjadikan naga api sebagai anteknya, tetapi naga api menolaknya. Manusia darah berpikir bahwa naga ini tidak menghargai kebaikannya, jadi dia telah memberi naga api pelajaran ketika dia masih muda. Ini terukir dalam ingatan naga api. Dia selalu memperlakukan Blood Manet sebagai musuhnya. Dia selalu ingin menjadi lebih kuat, lalu menemukan Blood Manet untuk mengambil kembali harga dirinya. Fury Dragon dan Blood Manet telah berubah dari saling memprovokasi menjadi lebih marah. Wajah mereka memerah, napas mereka berat dan tidak menyenangkan. Mereka tampaknya ingin bertarung. Fury Dragon takut pada Blood Manet, tetapi itu cerita lama. Sejak Xian memurnikan tubuhnya, Fury Dragon bisa merasakan kekuatannya telah meroket. Sekarang, dia tidak takut dengan basis kultivasi Blood Manet, yang satu tingkat lebih tinggi darinya. Saat mereka bertengkar, dia ingin melampiaskan amarahnya pada akhirnya. Xian melihat ke area yang lebih jauh saat pikirannya berkedip-kedip. Dia tertawa, lalu terbang ke arah kedua binatang buas itu sambil berteriak, "Kalian!" Blood Manet dan Fury Dragon hendak saling menyerang. Namun saat mendengar seruannya, mereka berhenti dan menatapnya dengan bingung. "Xian, aku tidak butuh dukunganmu dalam pertarungan antara Blood Manet dan aku. Pertarungan kita tidak akan membutuhkan bantuan dari luar." Fury Dragon tercengang, karena dia mengira Xian ingin membantunya. Dia menggelengkan kepalanya terus-menerus dan menyangkal dengan tegas. "Aku yakin Blood Manet tidak akan bisa menyakitiku kali ini." Blood Manet memiliki surai emas yang menutupi seluruh tubuhnya. Setiap helai rambutnya seperti jarum emas yang runcing. Di dasar danau ini, dia tampak seperti gunung emas kecil dengan aura yang tajam. Matanya yang dipenuhi dengan keinginan bertarung menatap Xian. Dia tidak segera mengambil tindakan tetapi bergumam pada dirinya sendiri. Anak ini adalah orang yang memberikan taktik licik kepada Fury Dragon. Dasar bajingan yang tidak tahu malu. Kalian semua manusia sama saja. Tanpa rencana Xian, bisakah kita membunuh manusia alam dewa sejati itu secepat itu? Dasar bajingan, jangan bersikap seolah-olah kalian tidak mendapatkan apa-apa dari ini. Tidak tahu terima kasih. Naga api juga sama-sama bermulut kotor. Kalian berdua, jangan terburu-buru. Xian tersenyum tipis lalu mengangguk bersama Blood Manet. Apakah kalian tidak menemukan perubahan baru dari naga api? Tahukah kalian bagaimana itu terjadi? Naga api tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. "Xian! Ada begitu banyak hal ajaib di dasar danau ini. Jika kalian berdua bertarung sekarang, kalian berdua akan kehilangan sesuatu." Xian menatap tajam ke arah naga api. Lagi pula, ini adalah wilayah Blood Manet. Kita tidak bisa melakukan sesuatu di belakangnya. Dendam kalian bukanlah sesuatu yang harus kalian pertaruhkan nyawanya. Aku tahu klan monster kalian bukanlah ras yang berpikiran sempit. Semua orang mundur selangkah, dan kita semua mendapatkan manfaat dari ini. Bukankah kita semua akan bahagia pada akhirnya? Naga api tetap diam, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan kata-kata Xian. Tubuhnya, bahkan setelah Xian memadamkannya, hanya memiliki kekuatan yang sama dengan Blood Manet. Membunuhnya tidak mungkin. Kalau tidak, dia tidak perlu terlalu berhati-hati sepanjang perjalanan ke sini, karena dia telah mencoba menghindari Blood Manet. Hari ini, Blood Manet juga ada di bawah air, dan dia tidak bisa menghindarinya. Jika keadaan semakin memburuk, dia dan Blood Manet harus mengalami pertarungan berdarah lainnya. Kompetensi Xian tidak buruk, yang telah dibuktikan ketika mereka membunuh kelompok Cubai King. Bahkan jika Xian tidak terlibat dalam pertempuran mereka, dia tetap akan merasa tidak aman. Jadi, jika dia ingin memulai pertarungan ini, tidak ada yang baik untuknya.
Blood Manet cukup bersemangat. Dia tampak penasaran. Apakah kamu tahu bagaimana tubuh naga api itu berubah? Dia benar-benar peduli dengan masalah ini. Aku melakukannya. Setelah aku memadamkannya, tubuh dagingnya telah ditingkatkan satu tingkat. Xian menyeringai, menatap naga api. Kamu tidak menyangkal itu, kan? Naga api mendengus. Di bawah tatapan tajam Blood Manet, dia mengangguk dengan enggan. Anak bau ini punya beberapa trik yang bagus. Tanpa bantuannya, aku tidak bisa melepaskan kulit manusia secepat itu. Mata Blood Manet berbinar, menatap Xian. Kau mengatakan ini padaku. Apakah kau mengatakan bahwa kau juga bisa membantuku? Xian mengangguk dengan tegas. Itu benar. Selama kau membayarku dengan cukup dan mengumpulkan bahan-bahan yang cukup, aku bisa membantumu menyempurnakan tubuhmu, yang akan memudahkanmu untuk menyelesaikan proses melepaskan kulit manusia. Bagaimana kedengarannya? Blood Manet hampir tidak ragu-ragu. Dia langsung setuju. Aku akan mengikuti idemu. Bagus, Xian senang. Pertama, kita perlu menyelesaikan bisnis di dasar danau ini lalu kita akan membahas bisnis jangka panjang kita dengan hati-hati. Aku mudah diajak bicara. Tuan Blood Manet akan memahamiku secara bertahap. Blood Manet mengangguk, berjalan ke naga api dan mulai menanyakan detailnya. Naga api, dasar brengsek, kenapa kau ingin menyembunyikan hal-hal baik seperti itu? Ini berita baik untuk klan monster kita. Bajingan, kau sangat egois. Manusia itu telah memanjakanmu. Wajah naga api meringis. Dia menggerutu dan bergumam di tenggorokannya, tetapi dia tidak bereaksi. Ketika dia kesal, dia akan menjawab dalam satu atau dua kalimat. Bagaimana cara mengambil air suci pencuci jiwa dan esensi bintang asli? Xian melambaikan tangan ke arah kelompok Li Zhengrong dan bertanya langsung. Kalian perlu menggunakan api surga untuk melelehkan cangkang keras itu. Li Zhengrong berbicara dengan wajah serius. Baik air suci pencuci jiwa maupun esensi bintang asli memiliki cangkang keras yang ajaib. Cangkang itu lebih ulet daripada kekuatan lentur air permukaan danau ini. Hanya api surga yang dapat melelehkannya sedikit demi sedikit. Begitulah cara kami membuka segelnya. Aku tidak melihat esensi bintang asli dimanapun, Xian bingung. Di sana, Ye Changfeng tertawa, menunjuk ke suatu area di bawah air suci pencuci jiwa. Ada formasi kuno. Air suci pencuci jiwa dan esensi bintang asli keluar dari pusatnya. Kami telah menyeret air suci pencuci jiwa, tetapi kami belum menyentuh esensi bintang. Formasi kuno. Mata Xian berbinar. Dia tidak menunggu Ye Changfeng berbicara lebih lanjut, berjalan menuju tempat yang baru saja dia tunjuk. Kaisar Yang Tian dan Disan mengikutinya dari dekat. Mereka penasaran, tetapi kerinduan mereka semakin besar. Air suci pencuci jiwa adalah sesuatu yang mereka berdua inginkan karena efek magisnya. Xian berjalan ke tempat itu, mendongak untuk melihatnya. Saat dia sampai di sana, dia langsung terpukul, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Formasi kuno yang rumit yang mencapai puncaknya terletak di dasar danau. Kristal esensi kelas atas mengelilingi formasi itu, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Gelombang energi berdesir tanpa henti. Formasi kuno ini sebesar lapangan basket. Formasi itu sejelas dan serumit garis-garis pada telapak tangan manusia. Sebuah stasiun spiritual kristal berdiri di tengah formasi. Rupanya, itu meniru jiwa manusia. Itu halus dan tidak kualitatif, selalu berubah. Pilar kristal esensi yang sebesar gunung kecil berdiri tegak. Sebuah lingkaran cahaya besar mengembang dari ujungnya, yang dapat mengguncang jiwa orang-orang. Titik-titik cahaya ajaib bergerak di formasi kuno itu, seolah-olah itu adalah aliran kecil yang tidak akan pernah berhenti mengalir. Aliran fluktuasi supernatural berdesir dari formasi dan membuat orang-orang terpesona. Ini entah bagaimana membantu mereka memahami misteri surga dan bumi. Ada sebuah batu yang berdiri di samping stasiun spiritual, yang ditutupi dengan bintang-bintang. Itu lebih mempesona dan megah daripada permata paling berharga di dunia. Sekilas, Xian merasa pusing. Jiwa bela diri bintangnya bergejolak. Kolam ilahi sang pencipta. Ini adalah kolam ilahi sang pencipta. Xian tidak dapat menahan tawa kegirangan di dalam hatinya. Suaranya bergetar, karena ia menggigil karena kegembiraan. Semua orang dapat melihat kegembiraannya dari wajahnya. Tidak seorang pun tahu kapan mereka berkumpul di sini secara otomatis. Kaisar Yang Tian, Disan, Li Zhengrong,
dan Ye Changfeng telah berjalan ke arahnya, melihat tubuhnya yang gemetar. Namun, mereka tidak tahu mengapa ia tiba-tiba bergejolak. Xian menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya. Ia berbicara dengan ketakutan. Aku tidak menyangka akan melihat benda ini. Kupikir itu hanya legenda. Ternyata legenda itu nyata. Apa yang terjadi? Li Zhengrong tidak mengerti situasinya. Meskipun ia adalah seorang alkemis tingkat suci dengan pengetahuan yang mendalam, itu aneh baginya. Li Tua, apakah kau akan menerobos alam dewa sejati? Xian menyeringai dan berpura-pura santai. Apa? Li Zhengrong terkejut. Apakah kolam ilahi sang pencipta berhubungan denganku? Mengapa aku tidak bisa melihat sesuatu yang aneh di sini? Aku tidak bisa melihat hubungannya. Tapi aku tahu efeknya. Kurasa kau akan menjadi gila karena kegembiraan. Xian tertawa puas. Itu bisa membantumu menerobos alam dewa sejati tanpa risiko apapun. Apakah kau mengatakan kolam ilahi sang pencipta menarik? Setelah dia selesai, tidak hanya Li Zhengrong, tetapi juga Kaisar Yang Tian dan Disan menggigil karena gembira. Mereka tidak percaya, mata mereka seterang kilat. Benarkah? Apakah itu benar-benar ajaib? Bagaimana mungkin? Bagaimana? Suara Li Zhengrong bergetar. Jelas, dia begitu gembira sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia sangat bersemangat dalam memurnikan obat-obatan, tetapi kemampuan bawaannya dalam berkultivasi tidak begitu bagus. Para ahli di alam roh seperti dia telah mencapai alam dewa sejati satu persatu, tetapi dia tidak. Karena hasratnya dalam memurnikan pelet, dia tidak dapat menerobos lebih awal. Kalau tidak, setelah dia mengetahui tentang cairan asli kehidupan di kabut beracun magnetik gelap, dia tidak akan tinggal di sana sepanjang waktu. Semua itu karena cairan asli kehidupan. Cairan asli kehidupan memberi para pejuang alam roh kesempatan untuk melompat ke alam dewa sejati, tetapi itu tidak dapat menjamin keamanan mutlak. Tetapi hari ini, Xian telah memberitahunya bahwa kolam ilahi sang pencipta dapat membantunya mencapai alam dewa sejati dengan mudah. Bagaimana dia bisa berdiam diri? Guru, apakah itu? Apakah itu ajaib? Suara Disan bergetar. Dia juga bersemangat. Yan kecil, apa yang terjadi? Kaisar Yang Tian adalah orang pertama yang terbangun dari ketakutan. Jika itu ajaib, saya pikir kemakmuran kita memiliki harapan sekarang. Dengan bakat dan kekuatan alami Kaisar Yang Tian, begitu ia mencapai alam dewa sejati, ia tidak takut pada ahli yang tak tertandingi seperti Yun Hao. Bahkan celahnya lebar, ia bisa menyeberang hanya dengan satu langkah. Saat itu, ia bisa melihat seluruh dunia baru. Terutama alam dewa sejati. Hanya ahli alam dewa sejati yang bisa menjadi dewa. Prajurit di level tersebut dapat memiliki jiwa dewa, dan tubuh mereka dilengkapi dengan banyak fungsi magis. Mereka dapat memiliki pemahaman baru tentang kekuatan alami. Alam dewa sejati dan alam roh adalah dua dunia yang berbeda. Ketika seorang prajurit di puncak jalur kultivasinya tidak dapat menyeberangi celah itu, ia hanya akan menjadi dewa palsu selamanya. Sepertinya kalian tidak tahu tentang kolam ilahi sang pencipta. Xian menyeringai, menarik napas dalam-dalam, lalu menjelaskan. Dalam legenda, ada eksistensi yang luar biasa di antara para ahli di zaman kuno. Mereka akan menyumbangkan yang terbaik bagi keluarga dan sekte mereka untuk membangun kolam ilahi sang pencipta. Kolam ilahi sang pencipta ini dapat membantu para prajurit puncak alam roh merebut kendali sang pencipta untuk memasuki alam dewa sejati dengan mudah. Mata semua orang berbinar ke puncak. Saat mereka mendengarkan Xian, mereka tampaknya lupa bernapas. Sangat sulit untuk membangun kolam ilahi sang pencipta. Itu membutuhkan banyak harta dunia. Para ahli dengan kekuatan gaib harus membuat gerbang untuk menghubungkan surga dan bumi. Mereka membutuhkan air ilahi pencuci jiwa dan cairan asli kehidupan, dan kekuatan lentur air di kolam yang dalam untuk membersihkan jiwa prajurit secara bertahap. Kemudian, mereka membutuhkan energi yang cukup untuk mempertahankan. Xian menyebutkan persyaratan yang ketat sementara wajahnya menjadi lebih serius. Bahkan di zaman kuno, hanya kekuatan yang tiada taraf yang mampu membangun kolam ilahi sang pencipta. Kaisar Yang Tian dan Li Zhengrong tidak mengatakan apapun karena mereka menyerap kata-katanya. Kalian sangat beruntung karena aku tidak punya kata-kata untuk berkomentar. Xian merenung, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan tegas. Kolam ilahi sang pencipta ini masih utuh. Tidak pernah rusak.
Kalian dapat mengambil air ilahi pencuci jiwa bukan karena formasinya rusak, tetapi karena sekarang kekurangan beberapa bahan, yang menghentikan formasi untuk sementara. Cairan asli kehidupan adalah bahan yang hilang. Selain itu, ia membutuhkan energi jiwa murni, air ilahi jiwa darah, dan sumsum kristal 5 elemen. Itulah sebabnya kolam ilahi Sang Pencipta tidak lengkap. Xian menatap semua orang dan menyeringai. Jika kita dapat mengumpulkan bahan-bahan itu dan menuangkannya ke dalam formasi, kita dapat terus menggunakan kolam ilahi Sang Pencipta ini. Kalian tahu cara membangun kolam ilahi Sang Pencipta. Semua orang penasaran, dan Li Zhengrong tidak dapat menahannya. Xian menggelengkan kepalanya. Saya telah mencapai tingkatan seumur hidup sebagai pandai besi kelas dewa. Dalam pengalaman pandai besinya, dia menyebutkan kolam dewa pencipta. Akan tetapi, seorang alkemis kelas dewa seperti dia tidak tahu cara membangun kolam dewa pencipta. Bahkan jika dia tahu caranya, dia tidak memiliki prajurit yang kuat untuk membantunya. Mustahil untuk membangunnya. Apa wilayah para prajurit kuat yang kamu katakan? Disan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Alam Raja Dewa. Xian mengucapkan kata-kata itu dengan samar. Seolah-olah kata-katanya adalah guntur. Kaisar Yang Tian, Disan, Li Zhengrong, dan Ye Changfeng menjadi ketakutan, wajah mereka tercengang. Saya tidak menipu kalian, Xian tersenyum. Sejauh yang saya tahu, selain begitu banyak harta surga dan bumi, pandai besi yang tahu cara membangun formasi, untuk membangun kolam dewa pencipta, dibutuhkan prajurit di alam Raja Dewa untuk mendukungnya. Selain itu, tidak hanya satu, dibutuhkan setidaknya tiga. Tiga ahli alam Raja Dewa. Li Zhengrong tertegun, seolah-olah ada sesuatu yang baru saja meledak di otaknya, wajahnya terpukul. Kaisar Yang Tian dan Disan tidak menjawab. Mereka menggigit bibir, menatap mata mereka yang membara ke arah apa yang disebut kolam ilahi Sang Pencipta. Ya, dibutuhkan tiga ahli alam Dewa Raja untuk menciptakan kolam ilahi Sang Pencipta yang dapat merebut kendali alam. Dibutuhkan begitu banyak harta dan tahun untuk mengukir formasi untuk membangun kolam itu. Xian mengembuskan napas. Dia pusing, seolah-olah dia sedang menyaksikan pemandangan luar biasa dari zaman kuno, di mana para ahli supernatural bergandengan tangan. Banyak prajurit kuat menumpuk bahan-bahan langka yang tidak dapat mereka lihat di zaman baru-baru ini. Di bawah instruksi keras dari seorang ahli formasi, mereka meletakkan bahan-bahan itu ke dalam formasi yang telah digambarnya. Kami, Li Zhengrong mengatakan, kami, 3 kali, tetapi dia tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Aku punya cairan asli kehidupan, air ilahi jiwa darah. Kita akan punya energi jiwa murni dari mutiara pengumpul jiwa. Satu-satunya yang kita kekurangan adalah sumsum kristal 5 elemen. Xian merenung lalu berkata, selama kita punya cukup bahan, kita bisa mengaktifkan kolam ilahi Sang Pencipta ini. Aku tidak tahu cara membuatnya, tetapi tidak akan jadi masalah untuk menambahkan bahan yang dibutuhkan ke formasi yang sudah jadi. Li Zhengrong tampak terpukul keras. Kita hanya butuh sumsum kristal 5 elemen, Xian mendesah. Jika kita bisa menemukan sumsum kristal 5 elemen, kita bisa mengaktifkan kolam ilahi Sang Pencipta. Saat itu, kau dan Disan bisa menerobos langsung ke alam dewa sejati. Dan kalian bisa memadatkan jiwa dewa. Ini adalah hadiah sejati dari dewa. Aku punya sumsum kristal 5 elemen. Sebuah suara yang terdengar seperti suara dewa datang kepada mereka dari kejauhan. Tepat setelah itu, Blood Manet menerjang seperti seberkas cahaya emas ke arah Xian. Dia berteriak, Xian, jika kau membantuku memurnikan tubuhku, aku akan memberimu sumsum kristal 5 elemen. Setuju, Xian berteriak tanpa ragu. Tidak hanya kau, aku juga akan membantu memurnikan semua bawahanmu level 8 sekali. Untukmu dan naga api, aku akan membantumu memurnikan setidaknya senjata rahasia kelas suci peringkat 6. Harga yang kuinginkan adalah, semua yang ada di kolam ilahi pencipta ini akan menjadi milikku. Termasuk air ilahi pencuci jiwa dan esensi asli bintang. Bagimu dan klan monster, benda-benda ini tidak berharga. Bagaimana menurutmu? Blood Manet dan naga api bertukar pandang saat mereka mempertimbangkan untung dan rugi. Kami akan mengumpulkan bahan-bahan. Kau harus memurnikan senjata yang sama untuk bawahan level 8 kami. Kami hanya membutuhkan kualitas kelas suci seperti yang dimiliki klan manusiamu.
Blood Manet terdiam beberapa saat, lalu mulai menawar. Setuju. Xian setuju dengan tegas. Namun, kau harus melindungi area ini untukku. Jangan ungkapkan informasi apapun tentangnya. Tentu saja, mata Fury Dragon dan Blood Manet berbinar. Mereka langsung setuju. Li Zhengrong, Di San, dan Kaisar Yang Tian sedikit kesal, tetapi ketika mereka mendengar Blood Manet berteriak, "Aku punya sumsum kristal 5 elemen," mereka sangat gembira. Bahkan pori-pori mereka terasa segar. Mereka tidak bisa menahan tawa bodoh. Tuhan menolong kita. Bahkan Tuhan menolong kita. Kelompok Xian dan Li Zhengrong berteriak gila-gilaan dalam hati mereka, karena mereka tidak bisa menahan kegembiraan mereka.